Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera. Kiranya kita semua ternaung di bawah sayap kasih Tuhan. Saudara, saat ini saya akan ngegunem tentang salah satu buah Roh Kudus yang kelima yang disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23, yaitu tentang kemurahan. Di dalam kehidupan, orang-orang yang melakukan kemurahan ini biasa disebut dengan sebutan pemurah. Ada beberapa saudagar kaya di pedesaan atau di perkampungan saat hari-hari besar keagamaan tertentu sering menyisihkan sebagian hartanya dan dibagi-bagikan kepada masyarakat di sekitarnya berupa sembako atau mungkin sejumlah uang tunai yang dimasukkan ke dalam amplop. Biasanya masyarakat menyambut dengan antusias. Mereka berjubel, saling dorong, saling sikut, saling injak untuk mengantri mendapatkan pembagian tersebut. Selain itu, para saudagar kaya ini juga sering memberikan pertolongan, membantu orang-orang di sekitarnya, mungkin berupa materi atau mungkin juga pekerjaan yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Nah, orang-orang atau saudagar-saudagar yang seperti ini biasanya di kampung atau di desanya disebut sebagai orang-orang terhormat, pemurah, atau dermawan. Namun sedulur, apakah kemurahan itu tolak ukurnya hanya berupa harta benda atau sejumlah uang yang dibagi-bagikan saja? Apakah seseorang harus menjadi saudagar terlebih dahulu? Apakah seseorang harus menjadi kaya terlebih dahulu dengan harta yang berlebih dan membagikan sebagian hartanya kepada masyarakat di sekitarnya baru bisa disebut sebagai pemurah atau dermawan? Nah, para sedulur, dalam kitab suci terjemahan bahasa Jawa tahun 1981, kata kemurahan ini dituliskan dengan kata poromarto, yang berarti juga kemuliaan atau perbuatan yang mengarah ke hal kemuliaan. Dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa jenis kemurahan yang bisa kita temui. Mungkin kemurahan hati atau yang disebut dengan murah hati. Kemurahan senyum mungkin disebut dengan murah senyum. Kemurahan tenaga atau dalam bahasa Jawa disebut dengan wong sing entengan, yang berarti suka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat membantu atau menolong orang lain atau pihak lain. Nah, di sini jelas bahwa hal kemurahan
itu tidak harus dalam hal harta, benda, atau sejumlah uang saja. Kata murah itu berarti lebih mudah untuk dijangkau atau didapatkan. Kalau dinilai dengan nominal uang, ya berarti lebih rendah harganya dibandingkan dengan nilai benda itu sendiri. Murah senyum berarti orang lebih mudah untuk mendapatkan senyuman dari orang itu. Murah hati, ya berarti orang lebih mudah mengambil hatinya dan mendapatkan perhatiannya. Seseorang yang disebut pemurah atau yang suka melakukan kemurahan atau kemuliaan ini biasanya memiliki kepekaan sosial yang lebih. Dan kata kuncinya adalah kepekaan hati. Mereka akan mudah terketuk untuk melakukan sesuatu ketika melihat, mendengar, atau menyaksikan penderitaan yang diderita oleh sesamanya. Mungkin dalam bentuk perhatian, bantuan, atau pertolongan yang lain kepada sesamanya. Baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun menggerakkan kepedulian dari kelompoknya untuk melakukan sesuatu. Bukan hanya yang bersifat pamer atau tunjuk diri kepada orang banyak dengan membagi-bagikan sesuatu hanya untuk mendapatkan predikat sebagai pemurah dan dermawan. Para sedulur, di masa pandemi ditambah dengan bencana rob yang baru saja terjadi dan mungkin saat ini masih berlangsung di kota sekitar kita ini, di Pekalongan ini, banyak sekali saudara-saudara di sekitar tempat tinggal kita yang terpuruk dan jatuh. Mungkin karena mata pencaharian yang hilang atau terhenti, mungkin kehilangan kepercayaan diri, mungkin terpuruk secara mental dan sebagainya. Ini merupakan ujian bagi kepekaan dan kepedulian kita di dalam hal kemurahan hati. Apakah kita lebih peka, terketuk hati kita untuk mengulurkan tangan, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan? Mungkin berupa perhatian, mungkin berupa bantuan tenaga, mungkin penghiburan, dan mungkin berupa bantuan materi. Untuk apa? Agar kita mendapatkan pahala atau ganjaran atas perbuatan kita? Tidak. Atau mungkin agar kita mendapatkan balasan yang setimpal atas kebaikan kita? Juga bukan. Atau agar kita meraih surga? Tidak. Atau agar kita mendapatkan predikat sebagai orang terhormat di kampung kita dan dijuluki sebagai dermawan yang baik hati? Juga bukan. Kita hanya mewujud nyatakan ajaran Kristus sebagai pengejawantahan karya Roh Kudus yang berkarya di dalam diri dan hati kita untuk menyampaikan damai sejahtera kepada
dunia sekitar kita, pada lingkungan kita. Marilah saudara, kita lebih peka hati, terketuk melakukan sesuatu untuk membantu dan menolong sesama saudara-saudara di sekitar kita yang mungkin membutuhkan pertolongan dan bantuan kita, agar kemuliaan dan kemurahan Tuhan juga terpercik untuk bagi dunia sekitar kita. Mampukah kita kiranya